Itu kita bereskan yang saya bilang tadi, lipat sampai benar-benar rapi, baru kita teruskan mesin jarum kita ke sini. Udah terlipat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel Restu Tailor. Jadi saya singkatnya Resta ya. Buat yang seneng jahit di rumah nih, bakal banyak manfaatnya nanti kalau kita bisa jahit seperti ini ya. Hanya kantong pita satu atau kantong bobo ini mulai membuat kantong ya. Ini penting ya. Hal penting, kita harus bisa secara mendasar. Jadi tuh saya coba berbagi di video ini dengan cukup simpel ya. Kalau untuk pemula yang pengen belajar jahit mulai dari nol nih, dari nol sampai bisa mandiri ya, atau usaha kecil-kecilan mandiri, nanti menjahit harus semangat dan excitednya harus, effortnya harus lebih-lebih ya. Jangan loyo, untuk semangat tuh harus ayo tekadkan dengan kuat, dengan niat yang kuat, oke? Dan satu-satu harus kita pelajari dengan baik, dengan seksama, harus mendasar gitu, biar nggak bingung nih cara eksekusi jahitnya gimana gitu ya. Jadi jangan ngambang gitu, jadi harus ada tahap-tahapannya. Nah, tahap yang paling simpel yaitu bikin kantong ini. Oke, ada juga tuh kantong bobo yang saya spill tadi sebentar, itu kantong bobo. Nanti setelah bikin kantong seperti ini, nanti bakal saya coba share ya, kayak gimana caranya secara mendasar ya. Ini nggak main-main, itu secara mendasar. Oke, kita simak video ini pelan-pelan. Ada 3 hal penting yang harus diketahui sebelum serius dalam belajar. Harus kita tekadkan dengan niat yang kuat, dengan semangat yang kuat, dengan fokus. Oke. Nah, di sini saya coba gariskan dulu aja ya. Nah, ini perumpamanya, ini pola baju ya, pola baju. Kita mau bikin kantong tempel yang kayak tadi ya. Jadi yang simple dulu aja ya. Ini perumpamaan baju yang kita taruh di sini. Ini untuk pemula ya. Untuk pemula nih caranya gimana nih? Yang di rumah kalau bisa jahit kantong tempel yang saya bilang tadi, itu bakal banyak manfaatnya untuk jahit-jahit yang lainnya. Jadi di sini juga ambil kain, untuk untuk kantong tempelnya kita garis persegi dulu aja biar mudah untuk belajar. Kita ambil garis siku atau persegi dulu ya. Nanti ini yang simple dulu aja, kita garis dulu aja ya kantong. Nah, nanti kalau ada yang ragu, nanti silahkan di komen di video caranya yang lebih simple, ataupun yang lebih rapi lagi, atau lebih mudah lagi, atau teman-teman mau yang seperti apa cara pemulanya, cara bikin kantongnya, atau kesulitan teman-teman nih gimana gitu, silahkan komen ya nanti ya. Nih kita persegi ya, berarti kantong rata-rata tuh kita ambil standarnya ya 12 cm ya, 12 cm ke sini, atau 10 atau 11 ya. Tapi di sini untuk mencontohkan aja nih, di sini saya bikin 10 cm aja ya. Nah, ini ya, untuk lebar kantong kurang lebih 10 cm ya. 10 di sini juga 10 ya. 10. Jadi untuk mengambil titik di sini, kita ambil tengah-tengah, kita majuin 1 cm di sini dari garis persegi. Ini kita garis dulu ya, kita garis. Ini untuk pemula banget nih, dari nol ya, yang lebih simpel dulu aja. Nanti tahap-tahap selanjutnya banyak lagi ya, biar untuk sampai bisa mandiri. Udah persegi ya, udah persegi nih 10 ya, 10 cm ke sini juga 10 cm. Oke, udah persegi. Jadi untuk ngambil lancipnya ke sini, kita tambahin 1 cm. Nah ya, tambahin 1 cm, kita tambahin kurang lebih 1 cm. Nah, di sini kita garis lagi biar lebih mudah dipahami ya. Ini untuk permulaan ini harus mudah dicerna gitu ya. Nah, gini.
Jadi sudah terlihat seperti ini ya, persegi 10-10, atau dia kalau mau dibikin 12, jadi 12 persegi, nanti lebihin 1 cm dengan garis yang kayak gini. Jadi ambil tengah-tengah yang di garis yang kedua ini garis perseginya di sini. Nah di sininya yang di tengah-tengah yang ini, yang garis kedua yang ini, kita ambil tengah-tengahnya dari sini ke sini ya. Ini 10 berarti di tengah-tengahnya 5 cm ya, nah, oke. Jadi dari ini, dari garis yang persegi ini kita garis lurus ke sini, oke, seperti ini. Kalau bagi yang suhu ya tentu ini ya memperlambat ya, tapi buat teman-teman, dan dari sini ke sini. Tuh terlihat sudutnya ya, sini ke sini, sini ke sini gitu ya. Kita gunting, kita potong ya. Buat teman-teman nih, digunting pakai gunting apa aja boleh ya, yang penting bisa motong kain ya, dengan harga yang terjangkau banyak ya di warung-warung ya. Kalau memang dia kerjanya lagi di tempat jahit ya, itu enak banget ya, kerja di tempat jahit tapi dia belum bisa belajar jahit, atau dengan keadaan waktu ya boleh kita ikuti, kita simak sama-sama di sini ya, kita sama-sama belajar. Sebenarnya ini bisa lebih lebar lagi, jadi ini kita giniin, kita kecil aja ya. Ini buat contoh ya, kalau ini bebas lebar ini minimal ya kurang lebih 3 cm lah ya untuk jahit ini. Terjahit nanti, oke. Kita selesaikan dulu kantongnya. Ini kantongnya kita jahit, saya pakai benang yang ada yang putih ya. Kalau untuk yang bagusnya tuh benangnya lebih sama nih, tapi ini hanya karena buat prakteknya. Jelas nggak sih? Kita deketin lagi gimana ya. Oke. Jadi di sini kita lipat, kalau bisa kita garis ya. Misalkan ini lebar, ini lebar ini ke sini 2 cm atau 3 cm, rata-rata tuh 3 cm, bisa lebih ya. Nah, tapi ini hanya karena praktek, bisa teman-teman ikuti aja bikin 3 cm, kita garis. Oke, udah siap saya garis ya. Jadi di sini ini ya. Nah, di sini 3 cm ya. Lebihnya dari garis ini boleh 1 cm, bila 1,5 cm. Ini tergantung keadaan kondisi kainnya sendiri ya. Kalau bahannya lebih banyak sini nggak apa-apa. 2 cm lebihnya di sini, atau 1 cm atau 2,5 cm boleh ya, atau sama besar dengan 3 cm boleh, tapi ini mengkondisikan bahan yang kita pakai aja. Oke, lanjut ya, kita lipat ini, yang ini dulu, lipat dulu ini buat teman-teman pemula ya. Kalau udah suhu tolong di share ya, juga boleh berbagi pengalaman di komen ya. Ini kita lipat begini ya, kita jahit. Oke ya, biar lebih jelas sedikit ya. Oke, kita lipat yang tadi ini ya, ini sini. Ini buat teman-teman pemula harus fokus di sini. Kita gini dulu, atau kita gini dulu pakai tangan ke kuku, lalu kita lipat yang tadi. Yang ini kita tarik dikit, lalu kita taruh. Lalu yang kain di bawahnya ditahan ya, ditahan. Bukan yang ini ya, yang bawahnya, oke? Yang bawahnya, nah yang ini kita tahan, injak pelan-pelan ya. Oke, boleh kita setel kayak langkah mesin dikit. Oke. Oke, yang belum nonton videonya untuk pengoperasian mesin ini ya, mesin jahit ini. Jadi di video sebelumnya sudah saya up. Oke, seperti ini bentuknya. Setelah jahit, saya pakai benang putih biar lebih jelas lihat ya. Nah, oke. Ya. Nah, lalu kalau kita nanti kesulitan untuk melipat ini, bagian sudut ini bakal ada miring-miring nanti ya. Kalau bagi pemula nih biasanya agak ribet rapinya. Ini ya, atau boleh kita setrika dulu ininya, atau kita jahit seperti ini. Jadi garis ini kita ikutin jahitnya di bawah, di luar garis dikit ya, atau di garis juga bisa.
Jadi kayak gini tanpa dilipat. Nah kayak gitu ya, kayak gini. Jadi itu kalau udah dijahit kayak gini, nah, jadi dia kalau kita lipatnya dia agak nahan karena ada kena jahit ininya, dia tuh nggak melintir gitu ya. Kayak gitu. Dengan part-part penting ini harus kita bisa dulu. Jadi kita kunci dulu ini ya, ini kita lipat ke 3 garis, kita jahit bantu atau jahit jarang atau jahit bantu buat pegangan sementara di sini ya. Apa manfaatnya? Ada manfaatnya. Jadi jangan di skip ya. Kalau di skip bakal ada hal-hal penting yang harus diketahui kelewat, jadi membuat bingung nanti ya hasilnya. Nah ini ya, biar nggak miring-miring kantongnya ke kiri, ke bawah, atau ke atas. Jadi ikuti garis ini nanti. Jadi kita kunci dulu di sini, jahit bantu. Di sini baru kita langsung yang sebelahnya lagi ya. Nah kayak ini. Oke ya, yang sudah. Baru kita jahit di sini. Kita lipat ya. Jelas nggak sih? Nanti kalau ada yang kurang dari cara mengemas di video ini, silahkan teman-teman komen ya. Kalau nggak tahu nih gimana maunya teman-teman cara bikin kantong untuk pemula yang seperti ini, maunya apa, di bagian mana yang kurang jelas, tinggal di komen aja nanti ya. Kita sedikit kameranya ya, karena sendiri agak repot juga nih. Nah tapi nggak apa-apa, demi teman-teman ya, demi yang belum pernah tahu ya, saya usahakan bikin. Oke, kita jahit serapi mungkin ya. Kalau bisa teman-teman tuh, kalau bisa ya teman-teman, lebih rapi lagi daripada saya yang bikin. Tentunya teman-teman yang lagi semangat itu lebih bisa ya. Nah ini kita jahit. Nah kita nyampe di sini, kita berhenti di sini. Nah, kita bereskan dia dulu. Kita pastikan dia tuh dilipat seperti ini. Nah jadi baru kita terus berhenti di titik ini ya, di titik sudut kantong ini. Senggol terus ya, maaf ya. Nah nih kita lanjut. Jadi membuat sudut sini lagi, dia akan segitiga 1 2 3 gitu. Jadi setiap mau sudutnya itu kita berhenti dulu mesin, kita pelan-pelan kita lipat lagi dulu, kita bereskan dia dulu di sini. Nah baru kita mulai lagi. Nah sebelum sampai titik ini, titik yang ketiga, nah jadi kita lipat dulu, kita bereskan juga dia dulu, lalu kita rapikan. Nanti kalau pas kain kantong nih, kain baju ini, kain kantong yang warna ungunya, ini kain baju yang warna birunya. Jadi itu kita tahan juga yang warna biru kainnya, biar nggak melintirnya parah atau nggak mengurangi melintir kain ya. Nah, jadi udah kelihatan ya kantongnya dikit yang modelnya tuh. Nah, langsung kita jahit lagi sini, yang kita tahan badan baju ini ya, biar enggak kantongnya panjang sebelah atau melintir alias keriting gitu ya. Nah kalau bagi yang baru awal bener nih, maaf ya, bagi yang awal bener, awal ya pelan-pelan ya, harus pelan-pelan, maaf. Oke, udah selesai ya. Kita lihat hasilnya seperti ini, ya teman-teman. Setiap mulai dari sini, ini nanti benangnya tinggal dipotong-potong aja, nanti putus. Mulai dari sini dikunci,
bisa ke sini dikit, nah atau ke sini ya, cukup segini ya, berapa langkah, 2 langkah atau 3 langkah mesinnya. Setiap titik ini kita harus berhenti dulu sebelum sampai titik ini kita menjahit. Kita dimulai di pertengahan ini, jarum mesin kita udah berhenti di sini, lalu kita bereskan yang saya bilang tadi, lipat sampai benar-benar rapi, baru kita teruskan mesin jarum kita ke sini. Udah terlipat, untuk menentukan ke sini, berhenti jarum di sini, kita lipat lagi di bagian sini, baru kita teruskan mesin ini sampai sini. Untuk mencapai titik ini sama kayak di sini tadi. Jadi pas titik ini, untuk di sini kita lipat dulu sudutnya, bentuk sudutnya ini, baru kita teruskan mesin jahit kita, jarumnya sampai sini, berhenti. Nah di sini awalnya yang saya kunci yang pertama tadi, jahit bantu yang pertama ya, yang bikin kantong. Nah ini, nah itu ini terkunci sampai sini, sampai titik sini. Ini tinggal kita atur rapinya, oke, dan jadi seperti ini. Jadi buat teman-teman nih, apa nih yang membuat teman-teman tuh, coba di komen di bagian mana, atau mau belajar kantong yang mana. Kita harus, kalau pemula itu jangan langsung bikin baju, jangan langsung bikin celana. Kita bagian-bagian penting ini kita harus kuasai dulu, minimal basicnya atau dasarnya kita harus tahu ya. Kalau kita pengen buka usaha sendiri, kita harus benar-benar fasih dulu nih bikin kayak gini ya. Kalau kurang rapi ini, menurut teman-teman, usahakan teman-teman pasti bisa lebih rapi dari ini, karena lebih semangat ya. Saya lagi belajar, itu boleh diulang-ulang. Ini kita buka lagi, kita bikin lagi versinya yang ukuran kecil atau ukuran lebih besar ya, boleh ya. Ini kantong kita harus saya jelaskan ini. Jadi untuk memastikan langkah mesinnya juga harus rapi ya. Misalkan kayak langkah-langkah mesin ini, benang-benang ini, kita harus juga bisa menyetel benang atas bawahnya yang seperti ini ya. Ini kalau dia kendor sebelah, jadi itu kurang rapi juga dia. Kita balik ya, kita balik. Nah di belakangnya, nah yang kayak gini, ini cukup bagus ya kayak gini ya. Nah kayak gini, ada mesin yang lebih bagus lagi ya, tapi minimal dia tuh nggak kusut ya, nggak kusut. Misalkan ada yang kusut gitu, misalkan ini kayak gini, ini karena terlipat aja, bukan kusut ya. Ini jahit bantu yang tadi ya. Nah, kayak gini, itu ada setelannya. Setelannya di mana? Nah di sini. Nah teman-teman ya, setelannya di sini. Untuk benang atas, setelannya di sini. Ya, lihat ya. Ini tinggal diputar aja bagian ini. Di sini kendor, ini sekencang. Jadi setelah kita putar, kita tarik benang yang ini, yang menjepit benang ini ya. Itu gunanya untuk nyetel benangnya sama kendor atas bawah, jadi harus seimbang ya pegangan eratnya. Dan yang di bawah itu yang di skoci di bawah sini. Oke, kita lihat ya. Nah ini teman-teman ya, yang setelan benang bawahnya ini ya, skoci ya. Oke, kita tarik ya, kita tarik. Nah kita setel ininya, kita setel ininya pakai obeng min atau pakai kuku atau pakai ini ya. Kalau pakai obeng min yang paling tipis, ya, atau pakai apapun yang bisa masuk ke sini buat muter. Nah itu kita setel, dan hasilnya kayak yang ini. Hasilnya kayak ini, benangnya sama di sudut ini ya, sudut ini kita nipetin ya. Kalau di skip yang tadi nggak tahu ya, jadi kalau yang skip ulang tonton aja sejak awal. Nah ini untuk basic menjahit untuk buka usaha sendiri mandiri ya, mau kecil-kecilan mau besar-besaran, kita harus tahu dulu ini. Kalau buat di rumah juga bisa kita praktekin. Kalau yang senang menjahit baju yang ini yang itu, atau yang simple, atau sapu tangan ataupun apapun, bakal berguna ya nanti ya, tanpa saya edit banyak-banyaknya ya. Ini jahit sudutnya tadi mana, ini
sama ya. Itu oke. Ini setelah menang bawah, yang skoci bawah. Ini yang di jarum bagian atas. Oke ya, buat teman-teman nih yang udah belajar bikin kantong tempel ya, buat di baju seperti ini, atau nanti kantong celana yang kantong pita bobo atau pita satu itu di next time ya. Tapi teman-teman maunya di mana nih? Cara eksekusi videonya kurang jelas atau gimana, atau di bagian mana, silahkan di komen ya. Kurang lebih nih untuk pemula penting banget ya, jadi jangan di skip-skip. Kalau yang skip-skip, ada poin-poin penting yang saya sampaikan bakal ketinggalannya. Jadi ditonton seutuhnya ya, biar nggak ketinggalan hal-hal penting. Poin-poin pentingnya adalah belajar secara maksimal ya. Terima kasih yang udah nonton. Cukup sekian dulu dari saya, Restu Tailor atau Resta. Silahkan di subscribe jika suka dengan cara penyampaian dan penyajian video ini, biar ada notifikasi untuk next video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.